Halo Sobat Langit Ningsi. Ini pertama kali ya gua Fajar Aditya akan mengisi dan menemani kalian selama 1 jam ke depan, dari jam 7 malam sampai jam 8 malam. Acaranya namanya adalah turis. Nah, turis ini bukan kita wisata jalan-jalan ya, tapi ada kepanjangannya guys, yaitu Tutur Misteri. Pokoknya gue akan membawakan kisah-kisah misteri dan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Jangan lupa juga kalian ramein nih live streamingnya. Nanti ketika gue lagi bertutur misteri, kalian bisa tanya jawab, kirim-kirim pesan juga boleh, mau pantun juga boleh, mau ngirim barang nggak bisa. Pokoknya mau komen apa aja boleh, nanti bakal gue bales di akhir setelah kisah misterinya. Nah, untuk episode pertama ini, bersama Langit Musik, gue akan bawain tentang kisah misteri meninggalnya seorang wanita di hutan alas babat. Nah, sebelum kita masuk ke cerita, gue pengen cerita dulu ya. Seminggu belakangan ini, jadi kemarin itu RJL baru ngangkat kisah saksi hidup orang yang selamat di terowongan Paledang. Kalian udah pada nonton belum tuh? Jadi dulu di tahun 2000 itu ada sebuah tragedi kelam. Jadi zaman dulu kan kereta tuh masih boleh naik di atas atapnya gitu ya. Nah, ini kemarin itu gue berhasil ngedapetin narasumber yang saat itu selamat dari tragedi orang-orang di atas kereta itu nabrak terowongan itu. Tapi saat itu kan narasumbernya itu namanya Dayan ya, Sobat Langit Musik. Jadi ketika Dayan sama teman-teman yang naik ke atap kereta, hujan turun saat itu, rame banget orang-orang karena lagi libur lebaran. Tiba-tiba dari depan itu ada komando bilang terowongan gitu loh. Nah, orang kalau terowongan itu katanya biasanya dia hanya menunduk aja, nggak seperti tiarap atau segala macam gitu. Tapi ternyata salah komandonya. Ternyata itu talang besi guys. Nah, jadi pas si kereta itu melaju dan sampai ke talang besi, temennya si dalang itu langsung kehantam sama besi itu guys. Duak. Nah, saat itu juga ada cetakan besi di kepala temennya dan temennya itu langsung meninggal dunia. Itu salah satu cerita yang menyedihkan ya, memilukan. Tapi untungnya setelah kejadian itu banyak pihak yang belajar lah dari kejadian itu, karena kan memakan korban jiwanya lumayan banyak gitu. Sekarang juga di terowongan Paledang itu udah direnov ya, jadi lebih tinggi dan ada beberapa jalur. Nah, sekarang juga kita pakai kereta itu kan nyaman banget gitu. Nah, kalian udah pada nonton belum bu? Kisah tentang terowongan Paledang dari saksi hidup langsung. Nah, sekarang gue mau nyapa-nyapa kalian guys. Di sini ada tukang batu. Nonggi itu apa cuy? Tukang batu, jualan batu dia. Tapi jualan batu. Dan disangka loh itu bayar juga loh. Batu-batu mahal kan banyak. Ada Arsyad Atul. Belum boleh cerita. Arsyad. Pelan amat suaranya. Emang pelan deh? Itu Arsyad. Enggak kan ya? Coba deh. Sone kali pelanan. Nah, terus gue juga mau cerita. Kemarin itu sempet collab sama Helmi Yahya ya. Nah, itu gue bahas tentang Saranjana. Kalian udah nonton juga belum? Jadi ada sebuah hal menarik yang baru gue pelajari setelah diskusi ya. Kemarin kan rame banget tuh kisah katanya orang-orang yang pernah ke Saranjana gitu ya. Ternyata dulu itu kan di tahun 1800-an itu ada sebuah peta yang ditulis sama Solomon Muller ya, dimana di peta Kalimantan itu ditulis ada Saranjana. Ternyata nih
setelah hasil gue diskusi, dulu itu memang ada kerajaan namanya Saranjana gitu loh. Nah, cuman ketika ada sebuah aib, orang zaman dahulu itu mengatakan bahwa ini adalah hal gaib. Jadi dulu itu memang disebut ya dalam beberapa sumber ya, memang ada kerajaan Saranjana. Nah, cerita-cerita kemarin itu yang viral-viral tentang Saranjana, nah itu juga jadi sebuah kisah yang pernah gue angkat juga ya. Pernah ada kisah orang nggak percaya ada kota Saranjana, atau tahu di lokasinya langsung dia itu malah kesurupan gitu. Jadi Saranjana itu kan pulaunya besar guys ya, disebut Pulau Saranjana itu. Nah, di dalamnya itu ada tempat buat konser gitu. Nah, biasanya orang-orang itu yang dari luar pada ngadain acara seni lah di situ gitu, untuk pentas nari, pentas nyanyi gitu. Nah, dulu teman gua sempat ke situ dan nggak percaya lah sama kota Saranjana gitu. Hingga akhirnya pas dia balik ke hotel, dia cengok juga, karena pas nanya orang sana ya, dia kan orangnya logik banget gitu kan. Saranjana kota gaib, ada kota segini gitu kan, dikirain kan dongeng doang gitu. Nah, pas dia nanya orang-orang sana, dia cengok, Pak emang Saranjana ada ya? Wah, ada, kami warga sini memang percayainya gitu. Nah, akhirnya setelah nanya ke beberapa orang-orangnya itu pada percaya, terus dia mulai bilang ke temennya nih, kayaknya kita udah mulai nggak bisa nih kita ngata-ngatain Saranjana, karena kita lagi di lokasinya nginep 3 hari 2 malam, ada event di sini mau pentas gitu. Hingga pas malam harinya, disitulah tuh temen gue lagi dandan gitu kan, cewek ya, lagi dandan di hotel. Hotelnya hotel bagus ya, lagi dandan gitu ya. Tiba-tiba dia ngeliat ada satu cewek pakai baju hitam itu berdiri di belakangnya, di dekat korden. Nah, karena dia takut, sebetulnya saat itu dia tidur bertiga ya. Jadi dia tuh lagi ditemenin sama 2 orang dari, gue lupa pemerintahan mana gitu ya PNS lah. Nah, itu karena hantunya ada di dekat kasur 2 ibu yang lagi tidur, dia coba lah lari ke WC tuh. Kayaknya gue salah lihat gitu kan. Akhirnya dia ke WC. Nah, coba dia nenangin diri, dan pas keluar dari WC, hantunya masih ada. Langsung dia pengen minta tolong ke kamar temen-temennya tuh, ada di ujung gitu ya. Jadi kamarnya itu yang cewek di ujung, cowoknya di ujung gitu. Dia pengen minta tolong sama temen-temennya yang cowok, kamarnya di ujung gitu. Pas dia buka pintu, dia naik ke atas, dan disitulah dia bingung, karena loh kok gue malah naik ke atas gitu, padahal gue nggak mau naik nih, gue kan pengen ke ujung, kenapa gue naik gitu. Jadi di situ ada pergolakan, padahal di lantai 3 itu lantai lagi direnov gitu. Apa ini kok gue naik gitu, tapi entah kenapa rumuhnya itu menuntun dia naik ke atas. Hingga akhirnya pas udah nyampe lantai itu kan, lantai 3 itu kan gelap ya, dia turun lagi, dia lari sekencang-kencangnya, gedor-gedor kamar cowok-cowok. Di situ dia teriak, lalu dia langsung tiduran. Nah, setelah itu dia udah nggak sadarin diri. Nah, versi dari teman-teman cowoknya itu, ketika gedor-gedor itu, si cewek ini teriak-teriak terus, nangis-nangis terus. Ditanya dong sama teman-temannya, kayak lu kenapa gitu kan, panik itu di semua. Bahkan ada temen cowoknya itu yang kabur kan karena saking takutnya. Nah, akhirnya dia terus-terusan nangis seharian. Udah biarin aja lah isunya gitu, yang penting dianya masih di sini. Dibaca-bacain doa. Nah, sehingga akhirnya menjelang subuh itu dia udah nggak nangis lagi. Nah, besokan harinya ketika dia bangun, diceritain lah tuh ke temen cowoknya kalau dia itu lihat di kamar hotelnya ada sosok cewek pakai baju hitam gitu di dekat lukisan. Jadi di situ tuh ada satu lukisan yang dia itu kayak memang dari awal dia masuk hotel itu udah merinding.
Nah terus akhirnya dia keluar karena dia takut, tapi entah kenapa dia tubuhnya itu malah naik ke atas gitu, padahal di atas itu lagi direnov. Ya udah akhirnya dia balik tuh habis subuh kan udah sadar, balik ke kamarnya. Nah di kamar kenapa itu dua ibu nggak nyariin, ternyata ibunya itu lihat si cewek ini lagi dandan gitu loh. Tuh, aku tadi dandan ngapain pagi-pagi gitu tanya. Lu dandan di mana? Orang saya habis kesurupan bu gitu, kesurupan di kamar itu tadi. Saya nggak tahu sama teman-teman cowok kesurupan. Lah tadi kita lihat lagi dandan katanya. Wah itu udah aneh banget sih. Nah sejak saat itu dia sedikit menyesal ya karena telat. Ya sempet lah kayak bercanda-canda, saranjana gitu, apaan sih gitu, ngapain sih percaya hal kayak gini gitu, padahal YouTube-nya lagi ada di kotanya. Nah itu sih guys, minggu-minggu kemarin, minggu highlight ya, apa-apa aja yang lagi viral. Nah sebelum kita mulai episode pada kali ini, tak ada yang komen-komen dah. Gedein Min suaranya. Bro, emang apa nih? Kok pada bilang gede? Cek dulu. Deketin aja. Nah, ini dari Lakshandi. Saranjana itu ceritain sama Ari, ya Ari Syafir, Ari Keriting, Ari Unpil. Mama jalan-jalan, mau ke toilet lagi nih. Kalau ngomongin toilet tadi, toilet di tempat gua syuting ini gelap juga. Gua coba lu rasain ya bro, ini ada temen gua di sini sendiri, tapi dari buka pintu aja sensasinya waduh. Oh ya nih jangan lupa ya guys, kita ada 12 episode ke depan nih, gue bakal nemenin lo semua, jadi komen yang banyak. Set Fiorini serem, kiri takut saya. Versi videonya dong. Anda ya nanti ada versi videonya ya. Lihat aja nanti di Maxstream minggu depan. Download Langit Musik cuma mau dengerin podcast Bang Fajar. Wah thank you ya. Kalian tahu nggak filosofi Langit Musik apa? Jadi langit itu tinggi, musik itu ya alam semeng ya, harus udah lagu ya. Jadi di sini tuh benar-benar yang kualitasnya tinggi aja guys. Nah, sama apa? Kualitas kamu tinggi juga kan? Nah ini kita langsung aja ya masuk ke script untuk misteri episode kali ini. Misteri pembunuhan para wanita di hutan sekitar Las Babas. Jadi, pada suatu hari di desa yang jauh dari kota, ada seorang laki-laki yang perawakannya itu tinggi, dia kurus, dan dia tuh berambutnya gondrong, kulitnya sawo mata. Laki-laki itu mengasingkan diri lah dari warga desa lainnya gitu. Jadi dia emang suka dengan kesendirian gitu. Ini orangnya memang misterius lah. Nah dia banyak yang bilang ini orang agak aneh gitu ya, warga desa gitu. Dan juga kayak agak takut lah kalau ingin main ke rumah laki-laki itu yang ada di tengah hutan. Sebut aja laki-laki itu namanya Loki. Jadi Loki itu tinggal di rumah hutannya dengan rumah kayu yang sederhana. Loki itu juga masih suka berburu hewan-hewan liar yang ada di sekitar tempatnya ya. Kayak misalnya ada kelinci, ada rusa. Dia suka mancing juga di sungai, gak jauh dari rumahnya ya, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada suatu hari kayak biasa dia lagi berburu tuh, sampai malam pun tiba. Nah karena malam si Loki ini balik lagi dong ke rumahnya. Nah di situ dia tinggal sendirian kan. Akhirnya karena emang capek dia tidur lah. Namanya di hutan kan kalau malam angin sepoi-sepoi guys. Nah pas dia tidur
tiba-tiba di situ si Loki ini mimpi kalau ada wanita. Jadi dia lagi di hutan, terus dia lihat nih kayak ada seorang wanita gitu lah. Nah, wanita itu dilihat dari jarak jauh guys, itu cantik gitu loh, hingga si Loki ini penasaran ingin menghampirinya. Dan pas dideketin ternyata mukanya rusak sebelah kanan guys. Dan gak lama si wanita itu bilang, tolong aku dibunuh. Nah, si Loki kaget tuh. Dia berusaha buat kabur ya, tapi kayak dia freeze gitu loh. Dia pengen kabur gak bisa. Dan seketika dia pun terbangun dari mimpinya. Di situ dia benar-benar ngerasa mimpinya itu kayak nyata gitu loh. Ditambah lagi sebelum dia bangun itu, si cewek tadi tuh sempat bilang kalau namanya itu adalah Siti gitu loh. Siti, itu siapa nih dia? Bingung, dia gak punya kenalan namanya Siti gitu loh. Nah ya udahlah, akhirnya dia mungkin anggap udahlah ini gue mimpi aja lah. Paginya tiba, dia kayak biasa ritualnya gitu. Namanya orang bebas ya, dia berburu, dia nyantai-nyantai di dalam hutan gitu. Hingga tiba-tiba, di situ dia berhasil nangkep kelinci tuh. Langsung dipanggang sama dia, dimakan. Nah habis makan itu kayak biasa, dia melakukan aktivitasnya, dan di tengah aktivitasnya dia mulai ngantuk. Akhirnya dia tertidur tuh di tengah hutan. Nah ketika lagi tertidur itu, lagi-lagi dia bermimpi didatangin seorang wanita. Kali ini bajunya tuh oranye, tapi mukanya tuh mirip yang kemarin nih, cantik gitu. Nah ketika dia lihat ada cewek itu di hutan, cewek itu lagi membelai gitu, seakan-akan manggil si Loki nih, tapi nggak ada suaranya ya. Nah karena si Loki penasaran, dia namanya juga mimpi, disamperin tuh sama dia cewek itu. Tapi ceweknya itu terus lari, kayak pengen ninggalin hutan gitu. Akhirnya si ceweknya itu ada di jalan raya. Nah si Loki ngikutin tuh terus. Cewek baju oranye itu terus ngelambai juga gitu. Seakan-akan sini lo ikut gue, sini dong ikut gue gitu. Loki penasaran. Di jalan itu si Loki lihat ya, ada bus berhenti dan ada motor, sama ada beberapa orang gitu loh. Dan juga ada satu orang yang tergeletak di jalan. Cewek itu melambai ke arah sana. Si Loki penasaran dulu nih, dia pengen lihat kan ini keramaian apa sih gitu. Kalau nggak di Bari Jaifong bagaimana gitu. Nah akhirnya pas dia samperin, ternyata ada kecelakaan. Ada satu orang cewek yang udah terbaring, darahnya di mana-mana gitu. Pas dilihat lagi sama si Loki, ternyata cewek itu mukanya mirip sama cewek yang manggil dia tadi baju oranye itu. Loh, kok mukanya mirip? Nah ketika itulah dia merinding. Dan pas dia lihat ke arah cewek baju oranye itu, cewek baju oranye itu mukanya rusak. Dan cewek itu langsung teriak kenceng banget tuh, seakan-akan bergema di kupingnya si Loki. Dia bilang, tolong aku dibunuh. Seketika langsung tuh angin berhembus guys dengan kencang tuh. Dan gak lama Loki pun terbangun dari mimpinya. Di situ Loki shock ya. Ini sebenarnya gue kenapa dah? Dari teman kan mimpi cewek yang sama, terus kata-kata itu juga sama gitu loh. Tolong aku dibunuh. Ya lu siapa gitu, lu kenal juga kagak gitu kan. Si Loki mikir saat itu, aneh nih, buat gimana aja juga bingung lah total kejadian yang ini gitu, perubahan dialognya ini. Akhirnya dia balik ke rumah, dan di malam itu ada seorang temannya Loki yang berkunjung ke rumah hutannya. Sebut aja namanya Uno ya.
Jadi si Nuno itu main ke rumah Loki. Nah Loki situ ceritain lah kalau gue lagi fresh nih gitu. Karena udah 2 hari berturut-turut gue datangin nama cewek yang namanya Siti, bajunya orange. Dan dia itu selalu bilang, tolong aku bikin lo. Nah si Nuno bingung juga ya, si Diki itu siapa ya? Kalau Anya Geraldine gue tahu katanya, kalau Siti nggak tahu gue, kata dia. Di ciri-cirinya juga cewek cantik itu nggak tahu itu sini. Udah lah, akhirnya mereka nggak ambil pusing lah di malam itu. Tapi entah kenapa malam itu tuh suasananya ya senyap, sepi gitu ya, hanya ada suara-suara jangkrik yang namanya di tengah hutan. Hingga tiba-tiba guys, gelas di belakang itu yang di meja jatuh sendiri itu. Wah, di situ mereka diem saling menatap satu sama lain. Dan pas suasana hening itu, tiba-tiba si Nunu itu langsung nekek si Loki. Jadi si Nunu ini kesurupan. Dan di kata-katanya itu adalah tolong aku gitu. Nah langsung aja si Loki baca-baca doa sesuai percayaannya. Dan untungnya karena waktu itu 1 lawan 1 ya, si Nunu ini cepat sadarnya gitu. Kalau enggak bingung juga, apalagi di tengah hutan ya, kesurupan tuh gimana, apalagi cuma berdua kan. Udah langsung akhirnya digotong tuh ke kamar. Jadi sebenarnya bukan kamar sih, kayak ruang tamu aja tidur ya, namanya di rumah hutan guys. Jadi kamarnya suka-suka aja. Nah akhirnya di situ bingung juga mau balik ke kota, ke rumahnya si Nunu. Tapi kan jalannya udah males, serem banget. Udah lah, mending mereka akhirnya di situ aja. Itu mulai tuh parno tuh, suges sekali ya. Di luar tuh ada suara krek gitu, kayak suara orang nyapu, tapi aku bener-bener aja. Nah akhirnya mereka pun tertidur tuh sekitar jam 2 pagi. Nah ketika lagi tertidur inilah guys, lagi-lagi si Loki mimpi yang aneh. Dia mimpi, lagi-lagi dia ngeliat tuh ada Siti kayak lagi di warung pinggir jalan. Jadi nih gambarannya lagi warung pinggir jalan ya. Saat itu si Siti yang lagi ada di warung itu tiba-tiba didatangi oleh sekelompok laki-laki yang berpenampilan seperti preman ya. Nah sebetulnya saat itu ada pelanggan-pelanggan lain juga gitu loh. Nah akhirnya si Siti itu tetap makan. Dia makannya tuh lahap banget, kayaknya lagi lapar gitu ya, apa mungkin terinspirasi konten mukbang. Hingga akhirnya Siti pulang tuh naik motor ya. Jadi memang di dekat hutan alas babat itu masih sepi lah suasana, kan bukan di kota itu ya. Jadi kalau udah malam itu sepi. Akhirnya Siti nyalain motor, jalanlah mereka. Nah dari situ si Loki itu dapat gambaran lagi. Jadi pindah nih ke sebuah jalan. Si Siti itu dikejar oleh sekelompok preman tadi yang ada di warung itu loh. Hingga akhirnya motornya itu berhasil disusul dan dia itu kayak menghadap kiri kanan gitu. Jadi si Siti itu nggak bisa jalan kemana-mana. Nah akhirnya si Siti itu otaknya pintar juga gitu ya. Dia akhirnya coba buat putar balik, dia lari gitu ya. Dan disinilah sebuah tragedi terjadi guys. Nah saat kejar-kejaran sama preman itu ternyata ada bus malam dari arah berlawanan. Nah disitulah akhirnya motor Siti tertabrak dan si Siti-nya itu meninggal di tempat. Nah itulah gambaran yang dilihat sama si Loki itu. Nah saat meninggal itu si preman-preman tadi, si Loki juga sempat lihat kalau ngebawa tas ya, tas dari si Siti itu. Hingga akhirnya si preman itu tadi balik lagi tuh
kabur dia cepat-cepatnya gitu. Nah nggak lama akhirnya dari kejadian itu akhirnya si Loki kembali terbangun tuh, kakinya lemes banget. Dia semakin bingung ya, karena beberapa hari ini kok seperti episode film-film horor di luar negeri gitu ya. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu, seperti ada sebuah pesan yang ingin disampaikan gitu. Karena berkali-kali mimpinya itu tolong aku dibunuh. Di situ dia cerita lagi ke Nunu gitu ya, tapi Nunu kayaknya pengen kabur aja dari masalah karena dia nggak pengen si Loki ini nyusahin dia, karena kan udah sekali kesurupan tuh kan. Waduh ini kayaknya berat nih gue bantuin dia nih, dalam hati si Nunu. Yaudah, akhirnya si Loki sama temennya itu pergi ke kota ya untuk beli minyak, karena minyaknya udah mau habis sama beberapa peralatan lainnya untuk Loki tinggal di hutan lagi. Mereka makan waktu tuh 2 jam ya untuk keluar dari sana. Di situ Loki sempat istirahat dulu di sebuah warung gitu ya. Di situ dia pesan mie goreng sama es teh manis. Mungkin dia lapar kali karena perjalanan jauh. Nah, akhirnya setelah dia lagi makan mie goreng itu, jadi si Loki tiba-tiba dibisiki ya. Loki itu tiba-tiba dibisiki, tolong bilang, aku ditiru. Jadi di sana tuh mereka cuma bertiga gitu ya. Dan di situ ada satu orang yang bilang, tolong aku dibunuh. Tolong sampaikan aku dibunuh. Nah di situ dia ngelihat ada satu cowok ya, gitu. Apa sih nih maksudnya gitu? Akhirnya yaudah dia bilang aja lah. Tapi dia basa-basi dulu ya, tuh. Sampean teningnya dari mana gitu? Oh dari ini mas gitu. Nah akhirnya dia bilang, mas tadi ada yang nyampaikan pesan untuk gitu. Sama apa? Katanya tolong aku dijibu. Maksudnya piye toh mas gitu. Maksudnya opo gitu. Iya mas, jadi aku kemarin diceritain lah tuh semua, aku mimpi ada cewek menjuarain namanya Siti, berulang kali itu mengatakan tolong aku dibunuh, tolong aja dibunuh gitu. Nah di situ si cowok langsung, yang tadinya males-malesan ngomong gitu ya, langsung matanya itu kayak jadi ngotot gitu. So jenengan bisa tahu, kok sampean bisa tahu gitu. Jadi itu Siti adalah calon istri saya yang akhirnya karena itu nggak jadi menikah, karena kemarin dia kecelakaan tertabrak bus. Tapi kok sampai bisa tahu cerita dia tertabrak bus juga? Nah saya juga nggak tahu mas, dia bilang gitu. Karena belakangan ini saya kerap mengalami kejadian aneh gitu. Nah tapi di mimpi yang saya lihat itu, Siti kan dikejar sama preman-preman tuh, disebutin preman itu ciri-cirinya ya, dan gondrong, terus juga pakai motor metik sini. Nah akhirnya di situ disebutin juga kalau si Siti itu tasnya itu diambil sama preman itu gitu. Hanya si cowok dari mantan yang aja di nikah itu akhirnya kepikiran suatu hal nih, jangan-jangan yang ngebunuh Siti itu adalah preman-preman yang dulunya itu
pernah ingin memperkosa si Siti. Walau dia lupa ya ciri-cirinya orangnya tuh kayak gimana, karena kan udah lama banget. Nah akhirnya mereka mulai cari tahu gitu ya. Mereka cari tahu keberadaan dari orang yang gitu. Karena dulu kejadiannya itu di sebuah pasar lah. Kejadiannya itu di sebuah pasar. Dulu Siti sempat cerita gitu. Nah akhirnya mereka jalan tuh, si mantan suaminya itu, dengan dibantuin si Loki itu jadi akhirnya. Karena mungkin ada sebuah beban gitu ya, Loki kok bisa bener ini dari mana anjir, gue punya kemampuan apa gitu kan, kayak di film-film gitu kan. Udah akhirnya si Loki jalan, dia menelusuri beberapa pasar tapi hasilnya nihil gitu. Udah ketemu tuh orang yang kelihatan dalam mimpinya si Loki. Nah, akhirnya beberapa hari hasilnya nihil ibu. Sudah Loki akhirnya balik lagi ke rumah. Nah memang saat itu ditemenin lagi sama si Nuno gitu, karena belakangan Loki ini juga jadi takut gitu dengan kejadian-kejadian aneh yang dialamin di rumah kotanya sendiri. Akhirnya ketika dia lagi tidur berdua itu ditemenin sama si Todo, mulai jadi horror atau gila gitu. Seperti biasa ada suara sep. Tapi orang lagi nyapu di rumah. Padahal mereka cuma berdua doang gitu. Enggak, tiba-tiba pintu kali ini guys. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, pintu di depan. Dan di situ mungkin si Loki ini udah mulai emosi lah dia. Di situ dia teriak gitu ya, tolong dong kalau misalnya mau dibantu kasih informasinya yang jelas. Dia bilang begitu. Dengan beraninya dia coba gitu, karena memang kadang ada beberapa hal yang buat kita kesel gitu ya, kok bisa kejadian kayak gini gitu. Akhirnya kita emosinya lepas dan udah nggak terjadi apa-apa lagi gitu. Hari itu udah itu aja. Nah tiba-tiba si Loki besokan harinya mendengar suara motor gitu ya, teng. Di situ ternyata bukan pacar ya, apa namanya, mantan calon suaminya si Siti itu nyamperin ke Loki, karena kan emang si Loki udah pernah ngasih tahu alamatnya, alamat tempat tinggal dia di mana gitu. Akhirnya disamperin. Terus di situ dibilang kalau dia udah tahu tempat nongkrong dari preman-preman itu. Jadi jaringannya itu ada yang ngasih info ke dia lah gitu. Nah hari ini ingin dilakukan grebek preman-preman itu. Udah akhirnya jalan mereka bertiga sama si Lulu juga sama ada. Nanti di kota itu ketemu sama beberapa teman dari si Lulu. Jalan mereka hingga akhirnya ketika di pasar langsung terjadi chaos, keributan di situ. Nah, di situ terjadi keributan yang mana lucunya salah satu dari preman itu malah melerai gengnya si Loki nih. Jadi dilerai gitu, dan mereka bilang udah lo ikut aja ke rumah gua. Udah akhirnya tapi si Loki itu tetap waspada karena kan takut tiba-tiba diserang, namanya juga preman ya. Nah akhirnya sampai di rumah itu, nah di sini lah mereka lihat tuh bahwa di dalam mimpinya Loki itu kan ada sebuah tas gitu ya. Nah tas itu mirip banget sama mimpinya gitu. Nah di situ juga si mantan suaminya itu kan tahu dong, ini kan tasnya si Siti gitu. Yaudah akhirnya
mereka ambil. Pas itu dari situ si preman itu bilang, bercerita lah, bahwa setelah kematian Siti, dia mengakui nih, dia itu gak bisa nyenyak hidupnya gitu. Padahal tas itu sudah dibuang gitu. Nah cincinnya itu, jadi di dalamnya itu ada cincin kawin gitu. Si Siti itu memang ingin melangsungkan pernikahan sama mantan suaminya itu, tapi ya nggak jadi, orang akhirnya si Pinyo meninggal. Nah cincinnya udah dijual, tahu-tahu besokannya ada lagi tuh di tempat yang sama di rumah preman itu. Begitu juga dengan tasnya, udah dibuang ada lagi. Nah mereka juga sempat beberapa kali dihantuin gitu dengan penampakan hantu wanita yang menurutnya nggak masuk akal. Nah di situ akhirnya ada beberapa lah penyesalan gitu, karena anak dari, jadi si preman itu punya anak ya, juga ikut dihantuin gitu, dan sempat dimimpikan gitu dengan kata-kata yang sama, tolong aku ini. Nah pas si anaknya itu cerita ke ayahnya, di situ ayahnya langsung mikir, wah ini ada yang nggak beres nih gitu, dan dia takut anaknya ini kenapa juga gitu. Dan makanya akhirnya saat itu perasaan bersalah dari si preman ini ya, akhirnya dia melaporkan diri ke polisi dan mengakui perbuatan salahnya gitu. Tapi akhirnya gue nggak tahu sih apakah berakhir damai atau di penjara ya. Tapi itulah sebuah kisah yang Zulok itu juga bingung ya, itu gue gak punya kemampuan, tapi akhirnya dia malah mengungkap sebuah cerita tentang pembunuhan ya gitu deh teman-teman. Nah gimana teman-teman ceritanya? Pernah denger gak sih kalian cerita-cerita kayak gini ya? Ada tentang pembunuhan terus dipintain tolong gitu. Pernah denger gak teman-teman? Misalnya gue baca chat-chat kalian nih, sebelah aku orange nih, waduh siapa tuh gitu. From Fajar ada di Langit Musik juga, iya nih, tapi kayaknya masih hidup. Siapanya hidup? Untuk meninggal patut original nih bang. Iya nih gue original nih, pertama kali episode di Langit Musik, sobat Langit Musik. Bang, ya kenapa? Pernah Carol, pernah apa? Pernah denger bang? Oh iya masa? Ya jadi kalau mau nanya boleh ya, nanti bisa gue jawab. Nah jadi emang apa namanya, kisah-kisah kayak gini tuh dulu pernah ada juga guys. Ini yang bener-bener menyeramkan ya menurut gue. Jadi dia itu lagi magang jadi dokter forensik gitu ya. Nah waktu itu dia sempet cerita, disamarin sih ceritanya, maksudnya dia nggak mau menampilkan dia tuh siapa gitu. Saat itu dia lagi jaga di kamar mayat gitu ya, kamar mayat sama 2 orang temennya gitu, siap-siap untuk apa namanya, kalau ada pasien gitu atau ada jenazah. Nah saat itu lagi sepi, tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu tuh malam-malam, jam 1 malam. Gitu. Nah akhirnya dibuka dong sama dia gitu. Nah ini sebenarnya cerita tadi terinspirasi dari ini gitu. Nah pas gedor itu ada cowok rambutnya jabrik, pakai celana pendek gitu, agak gendut. Di situ dia bilang,
sebelum dibuka itu dia sempat bilang tolong gua gitu, tolong gua gitu. Nah pas dibuka si cowok itu udah dalam posisi kabur gitu ya, tengah kabur, tapi kelihatan posturnya itu gempal, rambutnya japrik gitu. Nah akhirnya dia lari itu. Nah karena dia curiga ini maling atau gimana, si orang ini lari juga ngejar gitu. Nah, tapi ketika di lorong itu dia udah ngeliat orangnya kemana. Dan gak lama dari kejadian itu dia bilang siapa orang selingkuh banget, dia pengen narkotika di mana gitu. Kayak kata-katanya itu sama kayak tadi gitu, tolong aku di mana. Nah cerita tadi tuh gue terinspirasi dari ini sebenarnya. Gak lama tiba-tiba ada telepon gitu, tolong ada pasien baru meninggal tenggelam, nanti lo urus ya. Oke gitu. Nah akhirnya dia bilang ke temennya ada yang meninggal nih jenazah gitu, nanti kita terima. Gak lama jenazah itu ada dari kantong mayat gitu ya. Nah pas dibuka kok mirip yang tadi gitu loh. Dia lihat gempal gitu cowok. Nah itu rambutnya jabrik gitu pas dibuka itu ya di kantong mayat ya. Nah di situ dia kayaknya ada yang aneh nih gitu. Nah akhirnya dia langsung bilang sama tim dokter, kejadian tadi dia dengar ada yang bilang tolong aku dibunuh gitu. Nah akhirnya dia pulang, karena kan dia cuman baru magang gitu ya. Dia pulang, dia nitip ke dokter pesan itu. Nah di mimpi itu dia malamnya itu bermimpi gitu, datengin sama si cowok tadi rambutnya japrik gitu, yang bilang tolong aku dibinin gitu. Akhirnya selesai, dia nggak tahu lagi kelanjutannya gimana gitu ya sama kasus itu, karena dia juga nggak mimpi lagi gitu, cuma sekali doang. Nah karena dia penasaran gitu ya, ini sebenarnya apa sih gitu, kenapa tolong aku dibunuh. Nah akhirnya selang beberapa waktu gitu ya, dia iseng nanya tuh ke dokternya, dok yang kasus orang tenggelam itu gimana ya. Ternyata guys, dokter itu menemukan kalau itu orang bukan tenggelam tapi ditenggelamin. Jadi beda tuh kalau ketika udah dicek ya sama forensik itu. Nah kasusnya itu sudah masuk ke pengadilan, yang nanti akhirnya ketahuan kalau karena persaingan bisnis orang ini dibunuh, ditenggelamkan. Itu sih. Jadi cerita yang tadi itu sebenarnya terinspirasi dari sini guys, yang mengatakan tolong aku dibunuh. Karena itu juga salah satu yang sebuah pesan gitu ya, mungkin tolong nih gue mati bukan tenggelam. Karena awal prediksi itu dari pihak berwajib disebut kalau dia meninggalnya itu karena tenggelam. Ternyata setelah diperiksa dia meninggalnya karena dibunuh, tenggelamnya. Nah itu sih tadi guys, salah satu ceritanya Winston Patricia Anindita. Pernah denger bang? Iya yang tadi emang udah gue pernah ceritain tuh. Dulu salah satu kisah nyata ya nih yang gue pernah dapet tuh. Seru sih tuh, karena menjaga di kamar mereka bisa kalau gua atau kalau yang lain. Bang kalau punya cerita seram kirim kemana bang? Bisa banget ke Instagram gua aja ya. Kalau Instagram RJL boleh banget tuh guys. Bang gua tahu pernah kayak gitu nggak? Gimana maksudnya itu? Bang gua tahu pernah kayak gitu nggak? Tak, ini nggak tahu ya. Dibunuh dulu atau matinya ditenggelamin? Matinya ditenggelamin guys. Lawan setelah deh. Gitu sih. Itu ada beberapa seni tentang orang-orang yang sudah, entah kenapa kebetulan aja gitu. Maksudnya kan dia sudah meninggal gitu kan. Harusnya ya udah nggak ada lagi gitu loh. Tapi kenapa bisa ada kadang ya pesan-pesan kayak gitu ya ternyata malah
telah dibuktikan itu beneran sesuai dengan pesan itu gitu. Apakah sebuah kebetulan nih di belakang? Nah. Betul nih ya. Oh, sebentar guys. Ya jadi sobat langit ya. Tadi itu salah satu turis kita di episode pertama, kisah misteri pembunuhan seorang wanita di hutan alas Babas. Gimana menurut kalian semua nih cerita tadi? Jadi yang bisa kita petik ya pelajarannya gitu ya. Jadi gak semuanya tuh cerita-cerita tentang horor gitu, cerita-cerita tentang misteri itu jauh nih, istilahnya apa ya, dark gitu ya. Kadang juga ada bisa pesan-pesan atau nilai-nilai moral yang bisa kita ambil di dalamnya. Seperti tadi cerita tentang hutan alas babat itu adalah penyesalan soal preman ya yang telah melakukan hal kejahatan, karena ya itu dia sebagai naluri manusia, ketika melakukan itu pasti nanti ada satu titik di mana dia itu menyesal ya, karena telah melakukan hal yang sebetulnya bertentangan dengan norma-norma orang kebanyakan itu. Gue juga dulu pernah wawancara pelaku begal ya, bayangin guys, gue pernah wawancara pelaku begal. Begalnya itu dulu pas ngelakuin kriminal ya, orang dihajar sama dia, motornya diambil, ceweknya dimasukin ke got. Lo bayangin, motornya diambil, ceweknya dimasukin ke got. Double gak tuh impactnya? Tapi pas gue tanya sama begalnya, perasaan lo gimana mah? Biasa aja lah deh, yang penting gak gue matiin aja orangnya, gak apa-apa. Tapi gue baretin dikit lah. Ini siapa? Alhamdulillah nih wawancara orang dia. Akhirnya guys, satu titik ini salah adalah ketika dia ditangkap polisi, anaknya nangis. Di situ tuh dia akhirnya pengen tobat, masuk penjara. Dia kepikiran sama anaknya yang masih kecil, dan ketika keluar dari penjara sampai hari ini, makanya waktu itu dia pernah cerita di RJL, dia tobat, nggak mau ngebegal lagi karena dia nggak pengen lihat anaknya itu nangis lagi pas dia lagi ditangkap sama polisi gitu sih. Jadi dia juga mengatakan ada satu titik yang membuat akhirnya itu saya udah males lah melakukan hal-hal familiar kayak gitu. It's the white man juga. Karena kita ngambil motor aja kan udah nggak enak gitu ya. Nah ini yang punya motor dimasukin ke got, lu bayangin. Ya itu dia sedikit cerita ya ini tentang lo pembunuhan ya. Nah ini sebelum nih Widen baca ini lagi enak loh guys, baca pesan dari kalian. Ya udah guys, ternyata waktunya sudah habis. Sampai ketemu di tutur misteri episode selanjutnya. Gue bakal selalu stay setiap hari Jumat dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kalau kalian punya cerita horor nyata atau misalnya kalian suka ngarang cerita pengen dengerin, boleh banget, nanti bisa gua bacain ya. Jadi ada tinggal tulis aja ini cerita horor nyata apa cerita horor fiksi, nanti akan gua bacakan kepada kalian. Fajar Aditya, turis undur diri. Ciao.